Pemirsa, mural anime One Piece di salah satu tembok di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dihapus. Mural yang belum selesai itu langsung ditimpa cat putih hanya dalam hitungan beberapa jam saja. Video amatir warga memperlihatkan gambar mural bendera Jolly Roger dari anime One Piece di tembok milik warga di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mural yang belum selesai tersebut berdiri di samping logo peringatan HUT RI ke-80. Namun hanya selang beberapa jam setelahnya, mural itu langsung dihapus dan ditimpa cat. Penghapusan dilakukan dengan pengawalan orang yang diduga merupakan aparat TNI dan Polri. Di sini yang ngecat dan teman-teman semuanya itu tidak tahu One Piece itu apa. Kita ini petugas ya biasa itu kan ngecek lah sebagai teman-teman dari petugas dari TNI Polri biasa ngecek karena pekerjaan mereka seperti itu. Usai ditutup, mural rencananya akan diubah menjadi gambar-gambar pahlawan nasional untuk menyambut HUT RI ke-80. Warga setempat berharap tak ada lagi kesalahpahaman seperti yang terjadi saat ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Padahal sebelumnya pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan tidak ada razia bendera One Piece. Pemerintah mengaku terbuka dengan kritikan masyarakat atas kinerjanya. Ada masalah kalau makna kritikan kita sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka dan kita menyadari kok, kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Nggak ada juga kita mau merazia mau apa. Pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI ini menuai pro dan kontra di antara petinggi negara, pemirsa. Wali Kota Solo dan Bupati Bantul tidak melarang pengibaran bendera. Namun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tegas melarang pengibaran bendera One Piece. Bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah, mulai dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Meski belum terkonfirmasi, namun fenomena ini dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Di antara petinggi negara ada yang pro dan ada yang kontra terkait berkibarnya bendera One Piece. Seperti Wali Kota Solo, tidak melarang namun pengibaran bendera merah putih harus tetap yang diutamakan. Apa-apa Mbak, yang penting Indonesia Gadot Koco, meh wayang boleh semua, biar tidak menghalangi. Semua boleh. Bupati Bantul juga tidak melarang masyarakat di wilayahnya untuk mengibarkan bendera One Piece asal tidak melebihi tinggi bendera merah putih. Bukan kok mengizinkan, tidak melarang gitu. Karena memang kita tidak punya alasan untuk melarang. Apa coba alasan melarang? Wong itu bendera mainan saja gitu ya. Berbeda dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati dan meminta masyarakat menghormati bendera merah putih dengan tidak mengibarkan bendera One Piece. Lah ya, pokoknya saya minta tolonglah, kita ini merah putih gitu. Sudah, merah putih harga mati. Jadi tolong hormati. Ini kita pada bulan kemerdekaan. Jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih. Itu ya, kawan-kawan. Makna bendera One Piece terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang bernuansa negatif sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya, seperti pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang aktivitas pengibaran bendera apapun asalkan tidak merendahkan bendera merah putih. Dan berikut cuplikan dialog kami di Sindo Prime. Kita melihat sebetulnya ekspresi
pengibaran bendera One Piece ini adalah salah satu simbol dari kegelisahan tentang situasi hari ini yang sangat bisa untuk ditangkap oleh pemerintah, begitu. Jadi nggak masalah selama tadi tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar undang-undang. Merah putih itu ditempatkan sesuai dengan makomnya, sesuai dengan aturannya. Yang tertinggi tetap merah putih, begitu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu kan mengatur secara jelas penggunaan lambang negara, bendera, bahasa, sudah jelas. Nah itu kan diatur secara rinci dan teknis begitu ya, sebelah kanan, di atas dan lain sebagainya. Nah ini dia Kang Wamen. Nah kalau yang seperti ini, apakah merendahkan bendera merah putih? Ya saya kira tidak digunakan di acara resmi 17 Agustus, upacara, di tiang bendera resmi. Kan kalau tiang bendera resmi itu kan tiang bendera merah putih, bukan tiang lain-lain begitu ya. Tapi kalau pemasangan dengan bentuk kreativitas ya saya kira itu ruang untuk ekspresi. Rame di masyarakat yang bertanya, termasuk juga karena saya siaran di media seperti ini, apakah betul pemerintah akan menangkap apabila ada warganya yang memasang di rumahnya bendera merah putih di paling tinggi, sebelahnya ada bendera lain atau One Piece? Jadi begini, yang tidak diinginkan adalah ketika ada pelanggaran konstitusi, ketika ada free rider atau ada yang menunggangi. Jadi nggak paham substansinya apa, kemudian ikut-ikutan memprovokasi, itu kan yang dikhawatirkan. Tetapi selama ruangnya ada ruang ekspresi, ruang berdemokrasi, dan semua paham koridor di mana, kan nggak masalah begitu. Saya kira semua pernyataan-pernyataan tadi adalah mengingatkan kepada kita koridornya di mana. Dan selama ini kita melihat belum ada hal-hal yang dikhawatirkan. Dan saya lihat kita tangkap saja. Masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, keluarga almarhum ADP, diplomat Kementerian Luar Negeri yang meninggal dunia di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, yakin bahwa ADP tidak bunuh diri. Selain keluarga, tetangga almarhum ADP juga meragukan keterangan polisi karena almarhum dikenal sebagai tetangga yang baik dan memiliki karir yang baik dalam pekerjaannya. Keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Usai rilis polisi yang menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur pidana dalam kematian almarhum. Keluarga menyatakan yakin bahwa Arya tidak bunuh diri. Kendati demikian, keluarga memberikan apresiasi atas kinerja kepolisian dalam menyelidiki kasus ini. Keluarga pun masih berharap polisi akan menuntaskan kasus dengan sebaik-baiknya. Ketika disinggung tentang adanya konsultasi almarhum sebelum meninggal kepada sebuah lembaga secara online, keluarga menyebut bahwa konsultasi terhadap pekerjaan ataupun sesuatu masalah adalah hal yang wajar. Terlebih, istri almarhum juga memegang password email Arya Daru Pangayunan dan mengetahui isi keluhan suaminya. Selain keluarga, tetangga rumah Arya Daru Pangayunan juga mengaku kurang percaya dan meragukan jika almarhum meninggal karena bunuh diri. Namanya orang konsultasi mengenai berbagai macam hal itu kan sifatnya pribadi ya Mas. Istrinya itu memegang password email itu gitu. Dan juga tahu kok kondisinya. Itu saja Mas yang bisa kami sampaikan. Sejauh yang kami ketahui, tahu. Memang kondisinya kan yang namanya orang dalam kondisi kerja terdapat perbedaan persepsi dan lain sebagainya, itu wajar. Kemudian menceritakan persepsi tersebut kepada pihak lain itu ya wajar. Itu jadi kami tidak berkomentar lebih lanjut Mas. Kalau saya percaya nggak percaya itu. Kenapa Pak? Karena kalau orangnya baik begitu ya orangnya baik-baik dan ininya ya gimana ya, karirnya juga bagus gitu. Karirnya bagus. Saya kira ya nggak akan bunuh diri lah. Sebelumnya dalam rilis polisi pada Selasa 29 Juli lalu, disimpulkan bahwa indikator kematian Arya Daru mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain, serta tidak ditemukan unsur pidana. Dengan kata lain, Arya Daru mengakhiri hidupnya sendiri.
Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya buka suara terkait respon keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan atas hasil penyelidikan kematian korban. Polisi menghormati apa yang disampaikan pihak keluarga dan tetap menerima informasi terbaru terkait kematian Arya Daru Pangayunan. Keluarga meyakini bahwa kematian Arya Daru bukan disebabkan tindakan mengakhiri hidup. Tapi menurut Humas Polda Metro Jaya AKBP Riolan Simanjuntak, hasil penyelidikan menyebutkan tidak ada unsur pidana dan keterlibatan pihak lain di balik kematian Arya. Akan tetapi Polda Metro Jaya mengatakan tetap akan membuka pintu bila ada temuan informasi baru terkait peristiwa itu. Kami menghormati apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh dari pihak keluarga ADP, ya, silakan. Kemarin Bapak Direktorat Kriminal Umum juga sudah menyampaikan, ya, bahwa hingga pada saat kemarin, ya, sudah disimpulkan bahwa bukan merupakan suatu tindak pidana, belum menemukan unsur tindak pidana, ya, dan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kejadian tersebut, ya. Tidak menutup beliau juga menyampaikan apabila akan ada, misalnya beliau tidak menutup kesempatan bagi misalnya ada informasi atau apapun yang masukan diberikan kepada pihak penyelidik, yaitu Direktorat Kriminal Umum, ya, silakan. Ya, sebelumnya pemirsa, dokter forensik RSCM mengungkap ada sejumlah luka di tubuh diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta. Terkait hal itu, keluarga tidak percaya jika diplomat muda Arya Daru Pangayunan tewas dengan cara mengakhiri hidupnya. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya telah mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, polisi belum menjelaskan motif dibalik kematian diplomat tersebut. Di sisi lain, ada yang menjadi pertanyaan mengenai penyebab tewasnya Arya Daru Pangayunan. Ahli forensik RSCM menemukan sejumlah luka di tubuh Daru, salah satunya adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Terkait penyebab kematian Arya Daru ini, keluarga meminta polisi melakukan penyelidikan ulang sebab keluarga tak percaya jika Arya Daru tewas karena mengakhiri hidup sendiri. Kan masih penyelidikan masih berlangsung, dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga oleh beliau-beliau dari kepolisian. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Arya Daru ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta pada 8 Juli lalu. Diplomat muda Kemlu ini tewas